Istrimu manusia biasa, kau nikah bukan dengan malaikat, dia ada kekurangan. Ada saat-saat menjelang haid sudah berubah sifatnya kadang-kadang, dan mungkin dia sakit dan seterusnya. Ada kekurangan, dia manusia. Maka lakukan kewajibanmu, jangan mikir apa yang akan mereka berikan kepadamu. Jadilah, ambillah kaidahnya Siti Khadijah Al-Kubra. Dengar kaidahnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Waktu setelah menikah dengan Nabi Muhammad SAW, orang heboh wanita Mekah lalu mengucapkan, selamat, alangkah senangnya wahai Khadijah engkau menikah dengan Nabi Muhammad. Alangkah senangnya, gambarannya gitu, engkau menikah dengan orang seperti Rasulullah. Dijawab oleh Sayyidah Khadijah Kubra dengan kalimat sederhana, demi Allah, semenjak aku menikah dengan Nabi Muhammad, aku tidak pernah berpikir bagaimana aku bersenang-senang dengan Nabi Muhammad, tapi yang aku pikir adalah bagaimana Nabi Muhammad senang dengan aku. Sederhana kalimatnya. Mulai dari kalimat, jangan sampai kita mengucapkan kalimat dia yang sakit. Akan tapi bagaimana kalimat kita indah. Berpikir badan kita menyenangkan pasangan, seorang istri pun berpikir demikian. Akan indah, dan urusan sampai macam-macam, termasuk di dalam urusan hal yang sangat pribadi. Jangan hanya, mohon maaf, urusan sangat pribadi ini majelis mulia, dan yang sangat pribadi ini kadang juga dilupakan untuk menjadi suami yang cerdas di dalam hubungan suami istri. Ketahuilah, seperti engkau ingin melihat istrimu cantik, suami pun, istrimu pun juga ingin melihat engkau ada sedikit dandan. Bagaimana Nabi kalau masuk kamar istri beliau menggunakan siwak, meyakinkan kalau beliau sudah bersih diri, mencelupkan tangannya, diusap kepala beliau yang ganteng beliau itu, agar tidak terlihat acak-acak rambut beliau, pada rambut beliau selalu rapi, dandan, pakai minyak wangi deh, begitu. Begitu juga seorang istri. Ini yang dilakukan oleh Nabi SAW. Pikir bagaimana istrinya, istri beliau senang. Kita pun demikian. Dan jangan hanya seorang suami di saat mendatangi istrinya di saat ada syahwat, lalu mendatangi istrinya dan tidak pernah berpikir apakah istriku senang atau tidak senang. Nabi Rasulullah, Nabi marah seperti seorang suami, seperti seekor binatang mendatangi betinanya. Tidak ada mukaddimah. Istrimu punya hidung yang dia ingin mencium bau harum, punya telinga yang ingin dengar kalimat indah, punya mata yang ingin memandangmu lebih pantaslah. Itu adalah istri, dan juga engkau. Jadi suami istri hendaknya di dalam melakukan hubungan yang sangat pribadi harus ada persiapan. Makna persiapannya, makna adalah menyenangkan pasangan, bukan aku mau bersenang-senang, menyenangkan pasangannya. Jadi kita harus mungkin sampai ke saung yang gitu, wahai para suami, kalau pulang tuh jangan langsung ke rumah, mampir pom bensin sana ada, usap muka, jangan bau keringat dibawa pulang ke rumah. Mampir pom bensin dulu, ngapain mampir pom bensin? Jadi ini adalah satu kegiatan. Jadi lakukan sesuatu yang menyenangkan istrimu dalam hal yang sangat pribadi. Jangan hanya mencari kesenangan diri, harus kita berpikir apakah istriku puas atau tidak, senang atau tidak, sampai urusan semacam ini, termasuk urusan makan. Sampai bagaimana Nabi SAW, ini ceritanya panjang, kita tutup nanti harus ada silsilah panjang yang menciptakan keindahan, dan akan tapi jangan keindahan dalam khayal, semuanya harus dimasukkan ke rumah kita. Nabi itu lihat menghibur istri beliau. Suatu ketika Siti Aisyah itu minum air, lalu Nabi SAW meminta, wahai Aisyah, aku minta air minum yang kau minum itu. Nawilini, iya, berikan aku air minum yang kau minum Aisyah. Siti Aisyah memberikan segelas air minum yang sudah diminum separuhnya oleh Siti Aisyah, diberikan kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah mengambil gelas tersebut, lalu didekatkan ke bibir Nabi dan diputar gelas tersebut, dicari di mana bibir Siti Aisyah menempel di bibir gelas, disitulah ditempelkan bibir Rasul SAW, qasdan minhu, dengan sengaja menunjukkan kalau tidak jijik dengan bekas Siti Aisyah. Termasuk urusan ibadah. Allah, Rasulullah datang ke Aisyah, malam ini adalah malammu, jika engkau izinkan aku akan ibadah, aku akan ke masjid i'tikaf. Karena Siti Aisyah tidak bisa ikut karena waktu itu dalam keadaan udzur. Ya Rasulullah, mungkinkah aku melarangmu? Silahkan ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tahu ini jatahnya Siti Aisyah. Dalam riwayat lihat Nabi Muhammad SAW setelah i'tikaf ibadah di masjid, manggil Siti Aisyah. Siti Aisyah nggak bisa masuk, mengeluarkan kepalanya, tolong sisirin aku Aisyah. Allah, kepalanya dikeluarkan, lihat masalah. Dalilnya orang kan tidak masuk masjid, si Rasulullah mengeluarkan kepala, Siti Aisyah menyisiri dari luar, menunjukkan kalau beliau perhatian. Biarpun urusan ibadah harus ingat. Sampai bahasa sederhana, kalau sudah sama istri di rumah banyak bercumbu bermesraan, ibadah dikurangi sedikit. Kalau istri tidur, sholat yang banyak.
Begitu sebaliknya. Untung-untung diajak ibadah bareng. Masya Allah, baca Al-Quran bareng, ini bareng. Ini diantaranya. Jangan mikir senangnya sendiri ya. Tidak cukup ya senang sendiri, akan tapi kalau kita sudah bisa menyenangkan pasangan, maka itulah hakikat kebahagiaan. Kita menyenangkan pasangan. Ini saja insya Allah ringkas, karena waktu isyraq sudah matahari terbit. Kita hendaknya melakukan salat isyraq, ditambung dengan salat duha. Masih ada 5 poin lagi, insya Allah ketemu nanti khususnya. Baik, ini saja, mohon maaf kepada para yang hadir semuanya. Semoga hidup indah. Dan tadi diisyaratkan oleh guru kita Ustaz Muhammad Arifin, menyederhanakan pernikahan. Menyederhanakan pernikahan ini akan menjadi pernikahan yang akan mudah berkah. Aqalluhunna muhura. Wanita yang mempermudah pernikahan akan diberkahi oleh Allah. Allah mashkuk man syakka ala ummati, ya Allah persulitlah orang yang mempersulit pernikahan, termasuk di dalamnya. Kalau karir dikejar nanti sambil berjalan, karena iyakunu fuqara yuhnihimullah. Orang fakir niat karena Allah, bukan menikah karena ingin mengambil hartanya orang. Menikah karena Allah, dibuka pintu rezeki Allah. Iyakunu fuqara yughnihimullah, niat karena Allah. Amin ya Allah. Termasuk kaya ilmu, kaya harta, kaya semuanya, maka niatnya karena Allah. Maka jangan sampai salah niat. Iyakun karena Allah. Dan kemudian setelah itu ayo kita baik-baik. Dan jika ada sesuatu di rumah tangga, tentu ada, namanya istri kita bukan malaikat, suami bukan malaikat. Ingat, jangan banyak menuntut. Insya Allah sampai di sini saja. Semoga Allah berikan keindahan dalam rumah tangga kita, bahagia dunia akhirat. Yang ada adalah senyum, yang ada candaria, yang ada adalah kebahagiaan. Tidak ada susah, dan jangan bikin susah pasangan. Semoga ini adalah suami yang bakal membahagiakan istri, istri yang bakal ke suami, suami istri di dunia dan di akhirat. Wallahu a'lam bishawab.